Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di tempat. Salam sejahtera bagi Anda semua. Hari ini saya sangat merasa terhormat dapat berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, saya, Rosa Victoria, telah dipercaya untuk mewakili tim Frontliner BCA untuk menyampaikan pendapat mengenai perampingan karyawan yang akan terjadi. Dalam dunia perbankan, BCA sekalipun tidak asing dengan kata frontliner. Secara umum, dalam lingkup perbankan, frontliner merupakan garis depan perusahaan dalam melayani nasabah secara langsung dan memberikan layanan yang terbaik bagi nasabah maupun bagi non-nasabah. Sebagai garda terdepan, frontliner BCA dituntut untuk menerapkan budaya Smart Solution yang artinya S untuk sigap, M untuk menarik, A untuk antusias, R untuk ramah, dan T untuk teliti. Dan untuk solutionnya, S untuk simak, yaitu mengajukan pertanyaan yang tepat dan menyimak dengan sungguh-sungguh untuk memahami kebutuhan nasabah. O untuk open mind, memperluas wawasan dan knowledge tentang produk dan layanan BCA untuk dapat memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan nasabah. L untuk lengkap, memberikan value dalam bentuk solusi yang menjawab seluruh kebutuhan nasabah. U untuk kebutuhan nasabah, mengutamakan kebutuhan nasabah dan bukan sekadar untuk menjual produk. T untuk telling solution, yaitu menceritakan bagaimana solusi yang ditawarkan dapat membantu nasabah. I untuk inisiatif, proaktif membangun dan meningkatkan relasi dengan nasabah secara berkesinambungan. O untuk one-time follow-up, yaitu menindaklanjuti dan menyelesaikan kebutuhan nasabah dengan tepat waktu, cepat dan tepat menindaklanjuti kebutuhan nasabah. Di mana frontliner tersendiri ada 2 unit, yaitu customer service dan teller. Tugas customer service pada dasarnya adalah memecahkan masalah yang dari nasabah, memberikan jalan keluar atau solusi, dan memberikan informasi produk bank. Sedangkan tugas teller pada dasarnya adalah memproses transaksi nasabah, baik non-tunai maupun yang tunai, dan memberikan solusi transaksi keuangan, dan memberikan informasi produk bank. Berdasarkan tugas dasar frontliner, butuh adanya waktu untuk engage terhadap nasabah agar tidak hanya memberikan kepuasan bertransaksi, namun juga frontliner dapat memberikan informasi pada nasabah mengenai produk BCA untuk menambah solusi keuangan mereka. Di samping itu, perusahaan juga memberikan sejumlah target pada cabang, di mana cabang-cabang berlomba untuk memenuhi target tersebut, dari target bisnis hingga target layanan. Transaksi yang dilakukan di counter CSO tidak memiliki batas waktu tertentu untuk setiap nasabahnya. Banyak waktu untuk menggali kebutuhan finansial nasabah sehingga pemberian solusi tidak hanya sebatas pada apa yang dibutuhkan, namun dapat lebih dari itu seperti penawaran produk BCA lainnya ataupun solusi kebutuhan bisnis. Beda halnya dengan transaksi yang dilakukan di counter teller, yang nasabah dapat memperkirakan transaksi yang ia bawa dapat diselesaikan dalam sekian waktu. Butuh pendekatan untuk membuat nasabah dapat mengelola waktunya saat bertransaksi di counter. Dengan seperti itu, petugas teller dapat memberikan informasi produk BCA maupun bisnis pada nasabah meskipun dalam waktu yang singkat. Seiring berjalannya waktu, maksudnya era globalisasi industri 4.0, terjadinya modernisasi di berbagai bidang pekerjaan maupun profesi tidak hanya di negara maju, tetapi di negara berkembang seperti Indonesia pun juga ikut berdampak. Contohnya, seperti BCA yang ditandai dengan digitalisasi mesin transaksi. Untuk saat ini ada 4 digitalisasi yang terjadi. Yang pertama yaitu CS Digital yang merupakan mesin untuk ganti kartu ATM, kartu ATM untuk pembukaan rekening melalui online, registrasi e-channel yaitu meliputi BCA Mobile, Klik BCA, dan SMS Banking. Yang kedua untuk e-service yang merupakan mesin untuk cetak buku tabungan, ganti buku tabungan, registrasi BCA Mobile dan aktivasi finansialnya, dan registrasi Klik BCA dan pembelian Ki BCA. Kedua digitalisasi ini untuk unit customer service. Dan untuk unit Star Teller sendiri, ada Star Teller yang menggunakan mesin untuk merupakan tarikan tunai dan setoran tunai, di mana cara bekerjanya yaitu satu teller menerima 2 nasabah sekaligus dalam waktu yang sama. Dan yang keempat ada e-branch yang merupakan aplikasi pengganti slip
yang bukti transaksi dapat dilihat di email pengguna masing-masing. Dengan adanya digitalisasi ini, perusahaan menerapkan target utilisasi mesin di samping target bisnis dan target layanan. Memang adanya digitalisasi ini sangat membantu pekerjaan tiap unit, sehingga perusahaan menerapkan perampian karyawan yang berdampak pada salah satunya yaitu pada frontliner. Dilihat dari pencapaian BSQ, Banking Service Quality, yang setiap tahunnya dilakukan survei layanan pada nasabah terhadap layanan di kantor BCA, digolongkan menjadi dua kualitas secara garis besar, yaitu puas dan tidak puas. Secara keseluruhan, banyak dari nasabah mengeluhkan waktu yang mereka gunakan saat bertransaksi di cabang yang dapat ditebak, yaitu waktu menunggu dan waktu saat melakukan proses transaksi yang dilakukan. Dengan berbagai penilaian yang disampaikan oleh nasabah, maka kami tim Frontliner merangkum beberapa alasan mengapa tidak dilakukannya perampingan di unit Frontliner. Yang pertama, nasabah memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita semua tahu, setiap nasabah memiliki latar belakang yang berbeda dan tidak dapat semua diberlakukan secara sama dan setara. Meskipun menggunakan budaya Smart Solution BCA, tetap harus fleksibel dalam melayani nasabah, dan itu juga dapat mempengaruhi waktu proses transaksi sehingga dapat membuat antrian yang memanjang. Yang kedua, nasabah tidak dengan mudah menerima perubahan. Meskipun telah dilakukan edukasi secara berkala terhadap nasabah yang datang ke cabang, banyak dari nasabah yang lebih memilih menggunakan cara lama. Dalam hal ini adalah tetap ingin dilayani oleh frontliner. Dan tidak dapat dipungkiri, masyarakat Indonesia juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menerima perubahan teknologi, juga menjadi salah satu faktornya. Yang ketiga, peran dasar frontliner dalam melayani. Yang keempat, menjaga konsistensi pelayanan. Dalam hal ini adalah waktu. Yang kelima, waktu penyampaian informasi produk bank yang kurang efektif. Sebagai frontliner, tugas yang kami terima tidak lagi hanya melayani dan memberikan solusi finansial. Menawarkan produk atau bisnis yang BCA miliki, juga yang bekerja sama dengan BCA, itu merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai frontliner. Dengan berbagai target yang harus diselesaikan, frontliner dituntut untuk menjalankan tugas dasarnya, yaitu fokus dan konsentrasi terhadap transaksi yang dilakukan dan yang dibutuhkan oleh nasabah. Namun, juga dengan memperhatikan antrean yang ada di belakang, frontliner harus menyelesaikan berbagai peran dalam waktu yang singkat, sehingga banyak terjadi waktu untuk menyampaikan informasi produk finansial, bisnis, maupun layanan terhadap nasabah kurang efektif, dan informasi yang diterima oleh nasabah pun juga kurang lengkap. Dengan tidak dilakukan perampingan pegawai, penambahan sumber daya manusia tidak lagi diperlukan secara garis besar, namun itu diserahkan kembali ke cabang masing-masing dengan disesuaikan dengan kunjungan nasabah ke cabang masing-masing. Berikut yang dapat kami sampaikan mengenai perampingan frontliner BCA. Kami sangat berharap tim pusat dapat meninjau kembali keputusan yang akan diambil dalam mempertimbangkan keadaan di cabang. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Bill Gates, yaitu ia mengatakan, "Your most unhappy customers are your greatest source of learning." Dengan bahasa Indonesianya adalah, pelanggan yang paling tidak bahagia adalah sumber pembelajaran terbesar Anda. Artinya yang dapat kita pelajari adalah kita dapat belajar dari penilaian nasabah terhadap kualitas pelayanan kita di waktu yang sebelumnya, dan dengan itu kita dapat memberikan peningkatan pelayanan yang lebih baik ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika salah kata dengan sengaja maupun tanpa kesengajaan, dan sukses selalu bagi kita semua. Saya Rosa Victoria dengan tim Frontliner BCA mengucapkan terima kasih.